Kita berbicara Israel adalah nisbat kepada Nabi Yakub alaihissalam yang beliau punya anak laki-laki 12, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Bani Israel itu berarti keturunan dari Nabi Israel. Jadi mereka menisbatkan saja kepada Yakub seperti itu nama Israel yang artinya adalah kekasihnya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian dijadikan sebagai simbol sebuah nama untuk negara mereka yang berdaulat lah seperti itu, dengan nama Israel, simbol dari Nabi Yakub, nenek kakek moyang, kakek buyut daripada orang-orang Bani Israel. Mereka yakin sebelum hari kiamat orang Yahudi itu akan berkumpul. Ini kita meyakini juga nanti sebelum kiamat, kita yakin dalam Islam itu orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di Palestina dan akan perang akhir zaman terjadi di situ. Jadi dalam hati mereka ini tuh yakin, tapi mereka gengsi, gengsi mereka ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, bertemu lagi dengan saya Arif Hidayat dalam acara Obsesi bersama teman ngobrol kita yang seru adalah Ustadz Ferry Setiawan. Ini melanjutkan episode yang kemarin. Hari ini kita akan membahas seputar dari Zionisme, dari akar kata Zionisme, sejarahnya sampai dengan yang terakhir adalah bagaimana kita membedakan antara Zionisme dengan Yahudi. Kita sekarang mungkin pemberitaan tentang Palestina sudah mulai agak meredup ya, udah mulai agak meredup. Kita kalau buka TikTok, buka Twitter tidak seseru kemarin ya, bulan-bulan kemarin. Meskipun masalah belum selesai. Iya, walaupun masalah di Palestina bergejolak terus, tapi pemberitaannya agak berkurang. Kita akan bahas ini biar bahkan mungkin sudah lupa sama yang namanya boykot. Kita mungkin sering ada sebagian dari pemirsa yang belum mengenal apa itu Zionis. Tapi kalau Yahudi mungkin sering mendengar nih. Kira-kira apa itu Zionis, Pak Ustaz Ferry? Bisa dijelaskan nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Baik, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sih Zionis itu sebenarnya? Kalau Yahudi kita udah tahu ya, oh Yahudi ini sebuah ajaran agama, seperti itu ya. Israel itu sebuah negara, orang tahunya seperti itu. Lalu apa sih yang namanya Zionis? Ya, secara etimologis ya, secara bahasa, kita berbicara bahasa. Zionis ini diambil dari kata Zion. Ya, Zion dari bahasa Ibrani yang artinya adalah puncak tertinggi, nilai tinggi yang paling tinggi. Karena ini nisbat kepada sebuah gunung yang namanya Zion, itu Gunung Zion yang terletak di sebelah barat daya kota Yerusalem atau Al-Quds. Dari kata Zion inilah, gunung yang tinggi yang ada di Yerusalem inilah, maka disematkan kata Zion ini, sebuah gerakan politik Yahudi internasional untuk mengumpulkan warga mereka dan mendirikan sebuah negara yang diakui secara de facto, de jure mereka harus punya negara. Ya, tidak hanya sebuah ajaran agama, tapi sebuah negara. Baik ya, karena mungkin orang-orang Yahudi ketika itu tidak memiliki negara, Ustaz ya. Betul. Di tema-tema yang sebelumnya kita bahas bahwa orang-orang Yahudi ini kan mengklaim bahwa tanah yang dijanjikan, tanah moyang nenek moyang mereka itu ada di mana? Ada di Palestina, kan seperti itu. Cuman permasalahannya adalah umat Islam adalah umat yang terakhir, oleh yang agamanya dibawa oleh Nabi yang terakhir, yang sudah merevisi, artinya, dan revisi tidak semaunya sendiri. Itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Permasalahannya adalah kata Nabi Muhammad, seandainya Nabi mereka, Nabi Musa itu hidup di masaku saat ini, maka Nabi Musa akan mengikutiku dan akan berjuang bersamaku. Iya. Cuma mereka masalahnya ada kaum muhasad, kata Rasulullah, kaum yang iri. Orang kalau sudah iri itu susah sembuhnya, kecuali orang itu sendiri. Ya,
Ini kita berbicara kaum yang iri loh ya. Makanya benar apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil itu. Orang yang hasad, punya penyakit iri, kayak orang Yahudi ini, iri sama umat Islam, iri sama Nabi Muhammad, iri sama Nabi Isa. Orang yang punya penyakit iri, dia akan merasa terzolimi padahal dia yang zalim. Kan aneh. Iya. Ya. Ada orang sukses, dia merasa terzolimi. Nah, orangnya nggak sombong padahal, tapi dibilang sombong. Dia sombong sama saya. Padahal dia sendiri yang sombong sama orang itu. Karena irinya dia merubah sikap dengan orang itu kan gitu. Iya. Itu iri yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau iri yang boleh kan, boleh nggak kita iri? Ghibtah namanya kan kalau Muslim, al-muslim yaghbit wal munafiqu yahsud. Kata Rasulullah, orang mukmin ini hanya ghibtah saja. Ghibtah itu seperti ini. Nah, ini Mas Irfan sukses. Masya Allah. Ganteng lagi. Bisa ganteng, istrinya cantik, anaknya. Kita irinya tuh gini. Mas Irfan kok bisa kayak gitu ya? Gimana dong Mas? Ahli sedekah, wakafnya di mana-mana, investasi akhiratnya di mana-mana. Kita iri dan tidak merubah sikap kita kepada beliau. Jadi masih baik kita itu. Nggak ada keinginan kok kita itu menghilangkan itu. Kalau menghilangkan nikmat dari orang itu. Tapi orang Yahudi enggak. Dia namanya orang iri. Kenapa? Oh ya, terakhir itu adalah orang Nabi terakhir itu orang Arab bukan dari kalangan mereka. Jadi permasalahannya dari akarnya itu kenapa mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah tadi gerakan-gerakan dan segala macam yang berafiliasi ke Yahudi, sehingga ya bagi mereka untuk menghalalkan segala cara. Berarti kalau kita melihat sekarang faktanya berarti mereka berhasil, karena mereka sudah mendirikan negara mereka di Palestina. Kira-kira Israel di Palestina itu seperti apa? Mungkin saya bisa sedikit menerangkan terkait dengan sejarah Palestina tahun atau abad 19 tahun 1800-an itu Eropa lagi maju-majunya secara industri, kan banyak penjajah, orang Portugis kemana, orang Belanda kemana mau cari jajahan, bahan baku yang bisa dijadikan sebagai untuk bahan industri mereka segala macam kan. Artinya mereka butuh yang namanya, nggak semua negara punya itu semua. Mereka jadi di tahun-tahun itu, tahun 1800-an itu, sejarahnya ada seorang wartawan atau jurnalis Yahudi. Dia lahir di Budapest, Hungaria, ya, Eropa Timur saat itu. Dan dia itu seorang penulis, ya, karena dia seorang jurnalis kan. Dia punya tulisan-tulisan itu namanya Judenstadt. Ya, Judenstadt itu ingin menggiring atau opini masyarakat Yahudi saat itu, dan kita tahu waktu itu belum ada kayak sosial media sampai sekarang kan, Facebook segala macam masih masih konservatif, masih manual, tidak seperti sekarang. Banyak orang yang mencibir, banyak juga orang yang mendukung tentang konsep bagaimana supaya orang-orang Yahudi ini bisa bersatu mendirikan sebuah negara. Nah, saat itu umat Islam masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani, kekhilafan Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid yang kedua, ya kan? Dan tiga konsep yang dia tawarkan kepada kepada orang-orang komunitas Yahudi itu, yang pertama adalah menyatukan visi misi orang Yahudi dulu, supaya mereka bisa kembali ke tanah Palestina yang disebut Promised Land. Ya, kemudian yang kedua, melobi Sultan Abdul Hamid, ya, khalifah dari Turki Utsmani, yang terakhir ya, untuk yang terakhir mau menjual tanahnya di Palestina untuk orang Yahudi dengan harga yang tinggi. Dan saat itu orang Yahudi, komunitas Yahudi belum punya negara, tapi sudah punya perekonomian yang sangat kuat. Jadi nggak heran kalau produk-produk sekarang ini memang 70% orang Yahudi pegang, kan? Ya, kita nggak bisa mengingkari itu. Mereka nggak punya negara aja, ekonominya kuat. Patungannya itu loh, yang patut kita tiru. Patungannya, ya, mereka tuh kalau lagi urunan, ayo apa, masya Allah semangat. Jadi mau beli tanah untuk dijadikan negara itu mampu. Bahkan keuangan mereka melebihi keuangan Nazi pada saat Perang Dunia. Masya Allah. Luar biasa. Padahal Nazi kan itu, Jerman kan negara besar ya, ditakuti kan waktu itu. Tapi
dia tawarkan itu uang sebanyak itu kepada Sultan Abdul Hamid II untuk memberi tanah di Palestina. Nyempil lah kalau bahasa orang Jawa itu. Aku mau disempili. 10 bin. Ya, untuk ini apa jawaban Sultan Abdul Hamid? No. Artinya enggak mungkin lah. Enggak saya kasih, ya kan? Bagaimana nanti umat Islam menilai saya? Ya, saya memberikan tanah kepada orang-orang Yahudi padahal itu adalah milik umat Islam begitu. Baru setelah Turki Utsmani itu runtuh, bahkan sebelum runtuh tahun 1917 seorang menteri luar negeri Inggris namanya Lord Balfour ini kan juga bekerja sama dengan gerakan Zionis tadi dan membuka jalan peluang melalui perjanjian Balfour ya tahun 1917 akan memberikan tanah di mana Palestina. Ya. Sebenarnya kita ini nggak mempermasalahkan. Artinya mereka mau tinggal orang non-Islam mau tinggal bersandingan itu nggak masalah. Itu sebuah keniscayaan. Ya, karena walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah ini berkehendak, kita ini mau dijadikan umat yang satu, agamanya satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi akan tetap aja manusia itu tetap ada yang berbeda-beda. Nah, ketika runtuhnya Turki Utsmani ini, ya kemudian terjadi juga eksodus besar-besaran orang Yahudi, ya kemudian kekuatan Islam tidak sekuat seperti dulu, sehingga eksodus ini semakin besar. Ya mereka orang Yahudi pada awalnya itu mereka hanya mereka ini hanya 8% dari penduduk Palestina saat itu. Tapi sekarang sudah artinya sudah jumlah mereka sudah semakin banyak, semakin besar dan tanah mereka sudah ada resolusi PBB tahun di bulan November tahun 47 itu untuk membagi ini wilayah Yahudi, ini wilayah orang Arab, ya kan? Tetapi tetap saja mereka dengan tanah yang sangat terbatas, mereka tidak puas di situ sehingga mereka ingin mencaplok dengan cara mereka, maka terjadilah yang namanya pembantaian kepada saudara-saudara kita, mencampur tanah yang bukan haknya. Ini yang terjadi saat ini. Masya Allah. Tapi kita juga cukup bersyukur kepada Khalifah Abdul Hamid, walaupun pada akhirnya tanah Palestina itu dicaplok, tapi setidaknya ini membersihkan nama dari kekhilafan Islam yang terakhir. Karena namanya ibarat kata ini gitu orang husnul khotimah. Ya. Jadi beliau tidak sempat menjual harga dengan murah tanah padahal Palestina, saat itu Turki Utsmani lagi krisis ekonomi. Masya Allah, ya. Ini sudah menjadi yang dikatakan oleh Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itulah kami putar di antara manusia. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika umat Islam ini sudah sampai pada puncak kejayaannya, saat itu mau runtuhnya Turki Utsmani, memang krisis ekonomi, krisis politik, krisis identitas. Kemudian di saat itu orang-orang Barat sedang gencar-gencarnya revolusi industri, mereka lagi kuat-kuatnya. Di saat umat Islam lagi lemahnya. Tapi kita percaya bahwa suatu saat nanti umat Islam akan memegang peranan penting di dunia internasional. Ya, ada masanya. Tetapi bukan berarti ada masa kemudian kita nggak ada usaha. Tetap kita ada usaha-usaha yang bisa mengantarkan kita ke sana. Jadi nggak boleh kemudian nanti nunggu takdir, nggak boleh. Takdir itu jangan ditunggu, takdir itu dikejar. Ya. Berarti sekarang Palestina sudah dijajah, berarti sudah cukup lama ya. Berarti kan pembagian tanahnya kan sekarang mayoritas dimiliki oleh Israel. Ya. Mungkin Palestina tinggal menyisakan hanya seberapa persen, mungkin kalau kita tahu kan hanya Gaza dengan tepi barat ya. Yang lainnya sudah Israel semua, itu berarti udah lebih dari 50% mungkin atau sekitar 70-80%. Bahkan peta sekarang kita buka di Wikipedia nggak ada tulisan Palestina, adanya Israel, kan ini sangat miris. Iya, udah berganti nama menjadi Israel, Masya Allah. Nah, tapi di antara masifnya penjajahan yang terjadi di Palestina juga ada segelintir Yahudi yang mencoba untuk menolak terhadap agresi yang dilakukan oleh Zionis. Kira-kira mungkin harus menjelaskan kok ada sebagian mereka yang berpikir bahwa mereka katanya, bahkan saya melihat di wawancara itu dia ngomong gini, kalau kita sudah sampai tinggal di Palestina maka itu akhirnya kita udah hampir dekat kehancuran kita, gitu. Ada yang berpikir seperti itu. Nah,
pertanyaannya adalah kira-kira apa yang membedakan antara gerakan Zionisme itu dengan Yahudi yang murni itu seperti apa? Baik. Nah, kita tambah lagi Israel apa Ya, namanya? Israel ya. Satu lagi Israel. Atau Bani Israel. Ya. Baik. Yang pertama adalah kita mungkin lebih kepada Israel dulu ya. Ya. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, kita berbicara Israel adalah nisbat kepada Nabi Yakub alaihissalam yang beliau punya anak laki-laki 12, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Bani Israel itu berarti keturunan dari Nabi Israel. Jadi mereka menisbatkan saja kepada Yakub seperti itu nama Israel yang artinya adalah kekasihnya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian dijadikan sebagai simbol sebuah nama untuk negara mereka yang berdaulat lah seperti itu, dengan nama Israel, simbol dari Nabi Yakub, nenek kakek moyang, kakek buyut daripada orang-orang Bani Israel. Nah, meskipun orang Yahudi ini juga tidak semuanya dari kalangan keturunan Bani Israel. Ada orang Indonesia yang agamanya Yahudi, ada. Yang jelaskan berarti dia bukan dari keturunan orang-orang Yahudi. Nah, mungkin ya ada orang Yahudi dari Eropa yang kulit putih, atau Yahudi dari orang Barat seperti itu kan ya ada, atau Yahudi kulit hitam ada kan, Yahudi yang ada di India. Jadi sudah lintas ras seperti itu. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang Zionis, ya, yang tadi gerakan untuk mendirikan sebuah negara Yahudi tadi dengan menghalalkan segala cara, itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Kalau ada orang Yahudi mendirikan negara, ya, itu sebenarnya kalau ada sebuah komunitas ini mayoritas orang Yahudi, dia punya tanah, ibaratnya bisa membeli sebuah tanah, taruhlah bisa membeli pulau atau apa, atau dikasih sebuah lahan untuk mereka mendirikan, tidak masalah. Tapi permasalahannya adalah mereka inginnya di Palestina, dan mereka menganggap kenapa dengan gerakan tadi ada orang Yahudi, mungkin ada segelintir orang Yahudi yang tidak setuju, tidak pro dengan apa yang dilakukan oleh Zionis dengan membunuh, membantai, atau kita bisa katakan sebuah genosida ya, genocide itu terhadap rakyat Palestina. Mungkin ada mereka protes, iya kata rabi-rabi mereka, berarti semakin dekat kehancuran kita. Kenapa? Kita ngumpul di sini, kenapa? Mereka yakin sebelum hari kiamat orang Yahudi itu akan berkumpul. Ini kita meyakini juga nanti sebelum kiamat, kita yakin dalam Islam itu orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di Palestina dan akan perang akhir zaman terjadi di situ. Jadi dalam hati mereka ini tuh yakin, tapi mereka gengsi mereka ini, sehingga ada orang Yahudi yang tidak mendukung itu gerakan itu. Mungkin iya segelintir orang, karena ada konsep, ada sebuah kaidah mengatakan di antara kelompok orang-orang jahat pasti ada yang kejahatannya itu paling minor, itu masih ada. Ya nggak semua orang jahat semua kemudian nggak punya hati nurani semua, pasti ada yang tetap mempunyai hati nurani. Oke lah, kita setuju itu. Atau ya kita bisa lihat kisah-kisah yang sebelumnya, seperti kisah anak-anaknya Nabi Yakub ketika mereka sudah sepakat untuk membunuh Nabi Yusuf dari 10 abangnya, kakaknya. Itu ada satu yang tidak setuju, dikisahkan namanya Yahuda. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Seorang dari mereka berkata, jangan kalian bunuh Yusuf. Satu orang. Yang lainnya, gimana bunuhnya ini? Ada satu yang berpendapat, qala qailun minhum, seorang mereka berkata, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, lempar saja ke lubang. Yaltaqidhu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin, biar ditemukan oleh orang yang sedang lewat, ya. Kalau kalian mau bertindak, itu aja. Nah, sehingga ada sekelompok orang jahat, ada kejahatannya yang paling minor, itu pasti ada. Yang bolehlah kita analogikan, kita samakan ya, kita ukur dengan orang-orang Yahudi yang sekarang. Mungkin ada di antara mereka yang ya kami tidak 100% mendukung gerakan itu, tapi bagaimanapun juga orang Yahudi ya berkeinginan, bercita-cita. Bahkan di lagu kebangsaan Israel, Hatikva itu ya, Hatikva itu artinya the hope. Harapan. Ya, harapan. Jadi sebuah harapan mereka yang tertinggi adalah bisa tinggal kembali ke negeri Palestina, negeri Kanaan itu.
Bahkan ini yang sudah dijanjikan 2000 tahun sebelumnya. Jadi Masya mereka ini harus kembali ke situ. Allah. Jadi Hatikva itu ya, lagu kebangsaan Israel itu seperti itu. Bahkan di bait yang terakhir disebutkan Yerusalem. Jadi intinya adalah mereka ini, padahal Yerusalem adalah ibu kota Palestina, tapi mereka menyebutkan dalam lagu kebangsaan mereka Yerusalem adalah kota mereka. Kan ini kan melanggar kedaulatan negara sebenarnya. Iya enggak? Iya, iya. Oh, Yerusalem itu ibu kota Palestina, mereka udah punya ibu kota Tel Aviv, tapi mereka menyebutkan dalam lagu kebangsaan mereka, national anthem mereka, nyebutnya bukan Tel Aviv tapi Yerusalem. Dalam resolusi PBB kan ada pembagian tanah. Pembagian tanah itu sekitar 50% atau sekian. Nah, ini kan membuat mereka merasa tidak puas karena jumlah mereka itu adalah banyak, sedangkan tanah yang dimiliki ini kurang. Akhirnya mereka menggunakan segala cara, salah satunya dengan menggunakan cara genosida atau genosida. Nah, apakah di dalam ajaran mereka yang namanya terutama Zionisme itu diperbolehkan untuk mengusir rakyat Palestina, orang Arab yang ada di negerinya sendiri, kemudian mereka menggantikan tinggal di Palestina? Nah, ini yang perlu kita tahu. Tidak hanya Muslim aja, tapi semua agama yang selain Yahudi gitu ya. Jadi intinya ada seorang rabi ya, rabi namanya ya, hidup di tahun 2 Masehi ya, ahli Talmud. Jadi ada kitab, sebenarnya kitab Taurat ini kan yang orisinil kan. Dan mereka rubah kan, yuharrifunal kalima mawadhihi, mereka merubah kalimat-kalimat dari tempatnya, mereka sudah atur sedemikian rupa mengikuti hawa nafsunya, dan jadilah yang namanya kitab Talmud seperti itu ya. Dan sudah dirubah oleh mereka. Dan tokohnya itu salah satunya namanya Simon ben Yohai. Apa kata dia dalam kitab Talmud ya, di Soferim 15 ayat 10 itu dijelaskan bahwa orang kafir yang paling baik pun itu boleh dibunuh. Nah, disitulah menunjukkan bahwa Yahudi itu pro genosida, pro genocide. Itu ditunjukkan apa yang disampaikan oleh rabi mereka, dan mereka pahami itu, mereka yakini itu, bahwa orang kafir mereka menganggap bahwa nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami itu adalah anak-anak pilihan Allah, anak-anak Allah, dan kami adalah kekasih-kasihnya Allah. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka adalah kekasih Allah, pilihan-pilihan Allah. Jadi mereka menganggap seperti itu, keyakinan mereka seperti itu, sehingga selain mereka itu boleh bahkan harus dibunuh, apalagi kalau menghalang-halangi misi mereka, seperti itu. Mengerikan sekali ya kalau kita melihat dari isi Talmud, sangat mengerikan, Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang pemberitaan di Palestina ini sekarang udah sedikit berkurang nih. Mungkin Ustaz punya info terbaru terkait Palestina di apa nih? Ya sebenarnya kitanya aja yang kurang konsumsi berita. Sebenarnya tetap masih ada. Tiap hari selalu ada korban-korban dari saudara-saudara kita di sana. Bagaimanapun agenda untuk mendirikan, untuk memperluas wilayah mereka itu selalu ada. Dan bahkan kita sudah lemah dalam boykot ya, kita boykot, boykot sempat ini kan di akhir tahun 2000 di akhir tahun kemarin 2023 kita ini. Tapi sekarang yang terbukti apa? Wah, McD sudah mulai ramai lagi. Produk-produk mereka udah mulai dibeli oleh umat Islam ya, karena ya kita nggak bisa memungkiri itu kan. Memang mereka orang secara ekonomi kuat. Nah, negaranya kecil, tapi mereka ini adalah orang yang saja terbukti mereka patungan aja waktu itu, belum ada internet aja mereka orang tersebar di mana-mana, bisa beli negara, bisa beli tanah. Apalagi sekarang mereka seperti itulah bagaimana pintarnya orang Yahudi dalam mengolah dan menginvestasikan harta mereka seperti itu. Sehingga kalau kita berbicara ya sekarang itu kan ya pasang surut, ya yang jelas tetap akan selalu ada yang namanya perlawanan dari umat Islam yang ada di sana ya, seperti pada khususnya untuk Hamas seperti itu ya. Dan kita tahu bahwasanya Hamas ini kan sebuah partai juga, partai politik yang mendapatkan suara paling banyak, 56,7% kan. Jadi dibandingkan dengan Al-Fatah dengan yang lainnya, itu ternyata mayoritas orang Palestina ini mendukung Hamas seperti itu. Jadi
Kita nggak berbicara ini Hamas ini sebagian dari sekelompok segelintir orang, tidak. Mereka juga berperan aktif di politik, tapi juga mereka juga dalam urusan jihad fisabilillah. Jadi kalau orang Yahudi ini memiliki cita-cita membangun Israel Raya itu kan dari Sungai Nil sampai ujung Sungai Nil sampai ke Sungai Tigris ya. Itu artinya ketika mereka sudah menguasai Palestina secara utuh, kemungkinan besar mereka juga akan meluaskan kekuasaannya ke Mesir atau bahkan ke Saudi. Gitu agak ngeri juga gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir adalah kira-kira apa itu bahaya dari Zionisme yang harus kita waspadai? Ya. Baik. Kita sebagai umat Islam kita percaya rencana Allah, kita rencana Allah kita percaya, tapi bukan berarti kita berpangku tangan. Ya sebenarnya takdir itu nggak boleh, artinya udah kita nunggu takdir juga nggak boleh. Kayak orang saya pengen rezeki tapi dia nggak mau menjemput rezeki itu kan. Jadi mereka punya wa makaru wa makarullah, mereka punya makar, punya rencana, Allah pun punya rencana. Seberapa jauh mereka, seberapa kuat mereka dalam menghimpun gerakan mereka, orang-orang mereka, dana mereka untuk membangun sebuah Israel Raya sampai ke Mesir melewati Sungai Nil karena mereka ingin bernostalgia kan seperti itu dengan kisah bagaimana mereka dulunya sempat hijrah dari negeri Kanaan Palestina ke Mesir dibawa oleh Nabi Yusuf awal mulanya kan, ya kan mereka dibawa, kemudian akhirnya mereka diperbudak oleh Ramses, oleh Fir'aun, kemudian mereka dibebaskan seperti itu. Jadi sepanjang tempat-tempat yang penuh dengan nilai-nilai historis mereka akan dijadikan sebagai kawasan mereka dengan nama Israel Raya seperti itu. Tapi kembali lagi dengan cara seperti apa kita tahu, dengan di Palestina saja mereka sudah seperti itu. Yang dikhawatirkan kalau seandainya mereka kuat, Ustaz, apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara di Palestina? Bisa jadi. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rabi Simon itu, seperti itu, ngerinya seperti itu. Kita pada umat Islam, kita harus menjaga nyawa orang. Kita nggak boleh membunuh serampangan. Ya kan, bahkan kisos saja nggak boleh dilakukan sendiri, harus melalui peradilan. Coba kalau kisos semuanya dilakukan secara pribadi gitu ya, main hakim sendiri, akan semakin parah, kacau, nanti saling bunuh jadinya. Sehingga Rasulullah bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi dalam tanggungan kita, hidup bersama kita, dia mau bersama-sama dengan kita ya, bergotong royong, kita bekerja sama, kita kita tidak saling bermusuhan, tidak mengangkat senjata, maka dia mengganggu kafir zimmi tadi, maka kata Rasul seperti halnya dia menggangguku, dia menyakitiku. Maka itulah bagaimana mulianya Islam, memuliakan manusia meskipun dia adalah orang kafir. Kita nggak boleh membunuh orang kafir sembarangan, itu kan seperti itu, kecuali kalau mereka memerangi kita ya. Tetapi tidak dengan orang Yahudi yang beranggapan dan meyakini bahwa sebaik-baiknya orang kafir pun itu harus dibunuh. Itu yang ini. Karena kalau kita bayangkan mereka menjadi agama yang mayoritas seperti itu, bisa jadi gerakan genosid itu mungkin benar adanya, lebih masif, lebih besar dampaknya, lebih buruk kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Oke. Baik, terima kasih Ustaz untuk pertemuannya pada pada siang hari ini. Ini sebuah percakapan yang nggak apa-apa malam-malam, mungkin ada teman kita yang nonton malam seperti itu kan, ada luar biasa sekali tentang sejarah Palestina, sejarah Zionis sampai kesimpulan dari Zionis ya. Jadi saya ada sebuah kesimpulan bahwa ternyata Zionis ataupun Yahudi itu sama-sama berbahaya. Dan saya yakin suatu saat nanti bahwa Palestina itu akan merdeka. Cukup dari saya, Arif Hidayat, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe YouTube kita, like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih manfaat. Oke, terima kasih Ustaz Ferry. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.